Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menghirup oksigen gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa beraktivitas di bumi Allah ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Helmi Syaputra dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan. Dan sebelumnya yang saya hormati, sama-sama kita hormati, yakni dosen pengampu mata kuliah evaluasi program pendidikan, yakni Pak Diki Hartanto. Dan adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perkuliahan evaluasi program pendidikan. Dan adapun evaluasi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah evaluasi program pendidikan karakter di SMPN 3 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jadi pendidikan karakter ini sesungguhnya telah digagas ya semenjak berdirinya negara Republik Indonesia ini. Sejak awal kemerdekaan, Bapak Proklamator kita Soekarno telah mengemukakan pentingnya membangun jati diri di bangsa melalui konsep nasional dan karakter building dan Pancasila. Begitu. Kemudian adapun pendidikan karakter ini saya ambil adalah mengingat tergurusnya karakter anak bangsa pada zaman sekarang. Dan adapun rumusan masalah pada evaluasi program kali ini adalah bagaimana pendidikan karakter di SMP 3 Bangkinang, kemudian bagaimana nilai karakter yang diperoleh dari program pembinaan pendidikan karakter di SMP 3 Bangkinang tersebut. Dan tujuan dari evaluasi program ini adalah menganalisis program pembinaan karakter yang dilakukan oleh SMPN 3 Bangkinang, Kabupaten Kampar. Kemudian pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini adalah suatu usaha manusia secara sadar serta terencana yang bertujuan untuk mendidik dan memberdayakan setiap potensi peserta didik. Selain itu, pendidikan berkarakter ini juga berguna membangun karakter setiap individu sehingga dapat menjadi individu yang bisa memiliki manfaat untuk individu tersebut dan juga lingkungan sekitarnya. Dan fungsi pendidikan karakter itu secara umum adalah untuk membentuk karakter individu dari peserta didik agar menjadi pribadi yang bermoral, bertoleran, tangguh, berakhlak mulia, dan berperilaku baik terhadap sesama. Jadi pendidikan karakter pun kemudian dijadikan sebagai wadah sosialisasi karakter yang patut dimiliki oleh setiap orang agar menjadikan mereka sebagai seseorang yang bermanfaat besar bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian urgensi dari pendidikan karakter ini, gejala krisis moral yang terjadi di masyarakat mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk menggalakkan kembali pendidikan karakter melalui pencetusan kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010 sampai 2025. Program ini merupakan bentuk revitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah
dengan melibatkan setiap aspek kehidupan meliputi keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Kemudian pendidikan berbasis karakter dijadikan gerakan nasional mulai tahun ajaran 2011-2012, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai ke perguruan tinggi, termasuk dalamnya pendidikan non formal dan informal. Kemudian dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa membentuk karakter dalam pribadi individu diperlukan juga dukungan dari lingkungan yang menjadi tempat interaksi. Dalam konteks penelitian ini, observasi ini adalah pengaruh sekolah sebagai lingkungan sosial anak, termasuk guru yang bersikap sebagai role model atau teladan untuk dapat dicontoh. Jadi berdasarkan teori dari pemikiran bahwa sekolah berperan penting dalam membangun karakter anak juga disampaikan oleh salah satu ilmuwan, itu Holber, yang merumuskan bahwa terdapat dua kondisi yang dapat menstimulasi perkembangan anak terkait dengan moral dan karakter. Pertama, pembahasan atau diskusi dalam konteks formal seperti kurikulum. Yang kedua adalah membentuk kultur sekolah sebagai lingkungan moral. Kemudian metode evaluasi dalam kesempatan yang saya lakukan ini adalah seperti cakupan wilayahnya, seperti kepala sekolah, itu subjeknya kepala sekolah untuk mencari informasi program pembinaan karakter yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kemudian adanya guru untuk mengetahui materi dan program yang diterapkan bagi para siswa. Kemudian objek yang akan dievaluasi adalah nilai karakter siswa pada SMPN 3 Bangkinang. Kemudian waktu dan tempat evaluasinya. Waktu dan evaluasi program berlangsung pada bulan Desember 2021 di Kabupaten Kampar. Evaluasi dilakukan di Kabupaten Kampar dengan pertimbangan bahwa di daerah ini juga terdapat banyak permasalahan karakter di lingkungan anak dan remaja. Hal tersebut memberikan alasan perlunya dilakukan evaluasi program terhadap implementasi pendidikan karakter di Kabupaten Kampar, khususnya di sekolah menengah. Kemudian prosedur dalam pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber di sekolah untuk mengetahui kesiapan sekolah, proses implementasi dan kendala yang dihadapi dalam program pendidikan karakter. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dan pengawas sekolah menengah untuk mengetahui praktik pendidikan sekolah menengah secara umum di wilayah Kabupaten Kampar, khususnya di SMPN 3 Bangkinang. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif seperti analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi pertama, reduksi data meliputi kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari, tema dan polanya. Yang kedua, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan kategori untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yakni dilakukan dengan menguji kecocokan, kebenaran, dan kekuatan setiap data terpilih melalui uji keabsahan data. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang diperoleh adalah kesimpulan yang dapat dipercaya. Kemudian keabsahan datanya diuji melalui credibility atau validasi internal, transferability atau validitas eksternal, kemudian adanya reliabilitas dan objektivitas. Kemudian seperti credibility, untuk membuktikan kebenaran data yang terkumpul dapat dilakukan dengan cara mengecek kembali kebenaran data ketika terdapat pernyataan atau temuan pengamatan yang berbeda, kemudian melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Adanya juga ada triangulasi, itu meliputi pengambilan data dari beragam narasumber seperti kepala sekolah, guru, pengawas, pemangku kebijakan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya menggunakan data pendukung, diantaranya rekaman wawancara dalam audio, foto, dokumen autentik lainnya yang mendukung keabsahan data. Kemudian hasil dari evaluasi itu adalah kesiapan dari SMPN 3 Bangkinang ini
seperti dari kesiapan dari segi kurikulum. Narasumber dari kepala sekolah menyatakan bahwa semua stakeholder di SMPN 3 Bangkinang telah menggunakan dan telah menerapkan dan telah mengimplementasikan kurikulum yang terintegrasi pendidikan karakter. Hal tersebut dikonfirmasi dengan hasil observasi kurikulum pada subjek penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter telah diintegrasikan pada rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah hingga perencanaan pembelajaran dalam kelas. Kemudian hasil observasi terhadap sarana juga dilakukan dan prasarana juga tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sarana ruang lokal yang ada gangguan-gangguan, yaitu tempat temuan barang hilang, seperti adanya kekurangan seperti pemanfaatan yang belum optimal dan pemeliharaan yang kurang. Kemudian hasil pengamatan terhadap kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa kepala sekolah dan guru pada umumnya menunjukkan sikap yang baik selama melakukan observasi di sekolah. Satu-satunya hal yang negatif adalah masalah kedisiplinan. Kedisiplinan waktu yang buruk. Di beberapa waktu guru gagal menunjukkan contoh yang benar untuk selalu menghargai waktu. Kebiasaan guru datang terlambat akan membentuk kebiasaan serupa kepada siswa. Di penanaman nilai karakter hanya tampak pada mata pelajaran yang diajar-ajarkan, dan ini berlangsung dengan baik, dan ini juga dilakukan kuesioner, bentuk-bentuk angket yang diberikan kepada siswa kelas 6 dan kelas 5, dan menunjukkan bahwa penanaman nilai karakter dilakukan dengan baik di SMPN 3 Bangkinang. Kemudian kesimpulan atau saran dari peneliti dari saya sendiri, yaitu saya sajikan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada pihak sekolah dan pemerintah adalah rekomendasi untuk sekolah mulai dari perencanaan. Sekolah itu perlu membuat rencana aksi sekolah atau yang disebut dengan RAS yang jelas mengenai pencapaian indikator nilai karakter pada setiap jenjang kelas. Dengan demikian, sekolah dapat merancang semua kegiatan sekolah yang difokuskan pada pencapaian nilai tersebut. Jadi setiap perencanaan dan tujuan pendidikan karakter harus disosialisasi kepada seluruh warga sekolah sehingga tercipta suatu pemahaman yang utuh dan memiliki komitmen bersama dalam membangun karakter seluruh warga sekolah. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dilakukan secara sinergis hingga terwujud suatu budaya sekolah yang berkarakter dan dapat dipertahankan menjadi kekhasan sekolah, khususnya di SMPN 3 Bangkinang yang telah saya lakukan observasinya, evaluasi programnya begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini dapat diterima dengan baik. Sekiranya terdapat kekurangan, kekeliruan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanyalah hamba Allah yang tidak maksum dari kesalahan, bahkan serba salah. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.